abang ajak ke Museum Baharinya. Nah Sobat Arsip, kalau ngomongin soal Jakarta nih, orang langsung banyak tertuju kepada Monas, Kota Tua, dan juga Bundaran HI. Padahal nih, Jakarta sebelum banyaknya gedung pencakar langit, kota ini sudah dikenal dunia pada lautnya. Nah Sobat Arsip, nih Bang Ajak kasih tahu, kalau ngomongin museum nih, di belakang Bang Ajak ini namanya Museum Bahari. Kita bisa lihat bangunan ini nampaknya cuman kayak gedung biasa aja nih. Tapi jangan salah nih Sobat Arsip, gedung ini udah berdiri dari 300 tahun yang lalu. Nah, tempat ini merupakan tempat paling penting gudang rempah milik VOC. Nah, jadi disinilah lada, cengkeh, kopi, dan hasil bumi Nusantara dikumpulkan sebelum berlayar ke Eropa. Mau tahu gimana bangsa-bangsa Eropa rela berkilo-kilometer untuk ke Nusantara? Jawabannya ada di balik dinding ini. Yuk kita masuk, kita bahas. Sebelum berdiri sebagai museum, kawasan ini merupakan bagian dari komplek pergudangan VOC. Gudang-gudang ini mulai dibangun sekitar pertengahan abad ke-17. Tidak lama setelah VOC menguasai Batavia, lokasinya sengaja dipilih tepat di tepi pelabuhan. Alasannya sederhana, begitu kapal datang, barang bisa langsung dibongkar. Begitu kapal siap berangkat, muatan bisa langsung dinaikkan tanpa perlu dibawa jauh. Cara kerja seperti ini membuat perdagangan menjadi jauh lebih cepat. Nah, kalau sekarang kita mengenalnya gudang logistik modern. Kalau dibilang nih, bangunan ini bisa dibilang nenek moyangnya. Nah, Sobat Arsip, kita bisa lihat nih, dindingnya nih, tebalnya hampir 1 meter. Ini bukan semata-mata dibuat biar kelihatan kokoh, tapi gudang ini banyak menyimpan rempah mahal. Makanya nih, kalau suhunya panas atau rada lembab, kualitas rempah di dalam juga bakal turun Sobat Arsip. Nah, Sobat Arsip, mau tahu kenapa bangsa Eropa pada kemari? Ya karena ini. Kalau sekarang, pala atau lada harganya biasa aja. Dulu ceritanya berbeda. Di Eropa, rempah sangat langka. Rempah dipakai untuk mengawetkan makanan, menghilangkan bau daging, obat-obatan, sampai bahan parfum. Karena itulah VOC berusaha menguasai perdagangan rempah. Dan gudang ini menjadi salah satu pusat penyimpanannya.
Nah Sobat Arsip, begitu Bang Ajak masuk nih ke dalam sini, Bang Ajak langsung tertarik nih sama koleksi-koleksi kapal-kapal tradisional nih. Karena di Indonesia juga kita bisa lihat nih berbagai macam koleksi kapal-kapal tradisional yang ada di sini. Dan juga kebutuhan pelayaran di Indonesia juga pasti berbeda. Nah Sobat Arsip, ini adalah perahu cadik Papua, salah satu koleksi asli Museum Bahari. Bagi masyarakat pesisir Papua, perahu ini bukan hanya alat transportasi. Perahu cadik ini digunakan untuk mencari ikan, mengangkut hasil bumi, hingga menghubungkan kampung-kampung yang dipisahkan oleh laut. Nah Sobat Arsip, perahu ini dibuat secara tradisional dari batang kayu yang utuh yang dipahat hingga berbentuk lambung perahu. Cadiknya dipasang menggunakan batang kayu dan diikat dengan serat atau tali alami tanpa menggunakan teknologi modern. Teknik ini diwariskan turun-menurun dan disesuaikan dengan kondisi laut di pesisir Papua. Nah Sobat Arsip, kalau belum ada GPS, bagaimana pelaut tahu arahnya? Mereka cuma mengandalkan matahari, bintang, angin, dan alat navigasi sederhana seperti kompas dan sextant. Nah Sobat Arsip, Bang Ajak kasih tahu, di Museum Bahari ini bukan hanya koleksi kapalnya aja. Kita bisa lihat bagaimana dulu masyarakat pesisir pantai hidup berdampingan dengan laut. Nih contohnya. Nah Sobat Arsip, kalau disuruh pilih nih 3 favorit kapal miniatur yang Bang Ajak suka, yaitu yang ini. Yang pertama, perahu Lambo Palari yang berasal dari Sulawesi Selatan dan digunakan oleh masyarakat Bugis dan Makassar sebagai kapal dagang. Yang kedua, perahu Lancang Kuning yang berasal dari Provinsi Riau. Perahu ini merupakan simbol budaya Melayu dan pernah digunakan sebagai kapal kebesaran Kerajaan Siak. Dan yang ketiga, perahu Paduakang yang juga berasal dari Sulawesi Selatan. Perahu ini dikenal sebagai kapal layar tradisional yang digunakan untuk pelayaran jarak jauh. Nah Sobat Arsip, Bang Ajak kasih tahu nih, di dekat Museum Bahari ada bangunan lain yang gak kalah pentingnya. Mau tahu nggak Sobat Arsip namanya apa? Yaitu Menara Syah Bandar. Dari atas ini, dulu petugas pelabuhan mengawasi lalu lintas kapal-kapal yang pada lewat. Nah, kalau sekarang seperti menara pengawas bandara. Bedanya yang diawasi adalah kapal. Museum Bahari yang terletak di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Nah, Sobat Arsip, pada tahun 2018, museum ini sempat mengalami kebakaran dan ada beberapa bagian bangunan yang rusak. Namun, proses restorasi dilakukan agar bangunan bersejarah ini tetap bisa dinikmati generasi berikutnya. Nih Sobat Arsip, Museum Bahari mengajarkan satu hal penting. Jakarta tidak lahir dari jalan raya atau gedung pencakar langit saja. Kota ini tumbuh dari laut. Dari pelabuhan kecil di Sunda Kelapa, kapal-kapal datang membawa barang, budaya, bahasa, dan orang-orang dari berbagai penjuru dunia.
Dan gudang yang sekarang menjadi museum ini pernah menyimpan komoditas yang nilainya sangat tinggi. Dari sinilah rempah-rempah Nusantara berlayar ke berbagai benua, sekaligus mengubah arah sejarah perdagangan dunia. Nah Sobat Arsip, kalau kita datang ke sini, yang kita lihat bukan sekedar kapal, meriam, atau bangunan tuanya aja nih. Kita sedang melihat jejak bagaimana Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim. Nah nih buat Sobat Arsip, Bang Ajak bilangin, kalau jalan-jalan ke kota tua jangan lupa sempetin waktu, luangin waktu buat mampir kemari ke Museum Bahari, karena koleksi di sini banyak ceritanya. Nah buat anak muda nih Gen Z, boleh mengikuti perkembangan kotamu, tapi jangan lupa sejarah kotamu. Kepiting menjapit kerang, kerang diapit lubang batu, pasang kuping biar terang, nih sejarah Jakarta yang nomor 1. Gue Bang Ajak, wassalamualaikum.